Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Kali ini kita akan mengupdate kembali perkembangan proyek Kelok 18 yang akhir-akhir ini disebut sebagai Kelok 23. Kali ini kita berada di jalur jalan lintas selatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah kemarin kita mengupdate Jembatan Pandan Simo yang sudah tersambung seluruhnya dan direncanakan akan bisa dilalui di Lebaran tahun 2025 untuk bisa dilakukan fungsional sementara ya, karena masih dalam proses pembangunan. Nah, dari jalur jalan lintas selatan Bantul ini kita akan naik ke atas dan terlihat di depan ini adalah jalur jalan Parangtritis yang ke kiri ke arah Yogyakarta, yang ke kanan ke pantai Parangtritis. Nah, di depan ini sudah terlihat pengaspalan teman-teman, yang dimulai dari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, dan terlihat sudah satu sisi itu sudah dilakukan pengaspalan. Ini nampaknya akan dilanjutkan hingga sampai di atas ya teman-teman. Yang kita lihat di awal pengaspalannya dari arah bawah, dan terlihat di depan sana pantai Parangtritis bisa kita lihat ya, sebelah kanan atas ini. Dan ini proses pengaspalannya sudah mulai hingga di dusun ini ya. Dan terlihat untuk penghamparan agregatnya sudah sampai atas, dan di sini kebetulan sinyal saya melemah ini, dan saya coba naikkan dari drone saya untuk bisa mendapatkan kembali sinyal yang melemah ini teman-teman. Nanti kita akan terus naik ke atas untuk menyusuri jalur jalan Kelok 18 ya teman-teman. Nah, di depan ini sudah terlihat pula bahwa agregat ini memang sudah hampir 2 kilometeran ya, kurang lebih, hingga sampai di dekat dengan jembatan yang dibuat di atas ya teman-teman. Nah, ini di sebelah kanan ini juga sudah kelihatan lebih hitam ya teman-teman, cuman saya nggak bisa lebih turun ke bawah karena memang sinyalnya kurang begitu kuat gitu kalau kita turun ke bawah, sehingga saya agak naik ke atas untuk bisa terus melakukan perjalanan hingga ke puncak dari perbukitan di Kretek maupun di Purwosari Kabupaten Gunung Kidul. Kalau kita lihat di sebelah kiri kanan ini memang ada tebing-tebing yang dulunya dikepras, namun sekarang sudah tumbuh tumbuhan hijau ya teman-teman, sehingga bisa mengurangi adanya longsoran gitu ya. Nah, di atas ini juga sepertinya sudah diaspal, yang di atas ini satu jalur ini ya, kelihatan lebih hitam dan lebih halus ini. Jadi pengaspalannya ternyata sudah sampai ke atas ya, ini hampir mungkin separuh perjalanan ini kayaknya. Pas di tikungan ini sudah dilakukan pengaspalan juga, sehingga nantinya diharapkan itu bisa selesai di akhir proyek sekitar bulan November tahun 2025. Dan kemarin memang targetnya di tahun 2025 ini sudah mulai pengaspalan. Kalau kita lihat di sisi kanan ini juga sudah dipasang saluran drainase atau saluran air yang juga terus dilakukan secara simultan ketika sudah menjadi jalur, kemudian dilakukan pemadatan dan juga dipasang saluran drainase. Biasanya kalau sudah dipadatkan sesuai dengan ketinggiannya, kemudian biasanya dilakukan agregat ya teman-teman, kemudian terus dilakukan pengaspalan. Nah, kayaknya titik pengaspalannya baru sampai di sini ya, tapi agregatnya sudah sampai di dekat jembatan. Di depan sana nanti kita akan bisa melihat jembatan yang ada di jalur jalan Kelok 18, dan
Jembatan ini sepertinya memang satu-satunya jembatan yang ada di jalur Kelok 18 ya teman-teman. Nah, ini tebing-tebing di kiri ini ada yang ditanami tanaman merambat kayak seperti di jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul, dan di sebelah kanan ini sepertinya disemprot dengan campuran adonan pasir dan juga semen, dan sebelumnya biasanya diberi besi wiremes ya teman-teman yang ditempel untuk penguat ya. Seperti juga di tanjakan Selongabo itu juga sama, juga dilakukan penanganan seperti itu. Nah, nampak di bawah ini kita bisa melihat jembatan yang ada, yang satu-satunya dan sudah jadi nih teman-teman ya, tinggal nanti pengaspalan. Kalau kita melihat jalur yang ada di bawah ini, kemungkinan jalannya adalah berbelok ke arah kiri ya teman-teman. Dan tebing-tebing di bagian atas ini memang harus diberi penguat atau tanggul, dan kemudian kalau setelah kiri ini akan belok ke kanan, dan sepertinya akan nampak seperti mungkin Bokong Semarnya jalur Patok ya. Jadi Gunung Kidul Patok itu kan hampir mirip juga ya, sepertinya di sini akan ada kelokan gitu ya, karena di atasnya kita sudah bisa melihat saluran air yang berada di kiri kanan ini kemungkinan menjadi jalur di depan ini ya. Nah, di depan kanan ini kan sudah ada saluran air di sebelah kiri dan kanan. Kemungkinan besar disinilah jalur dari Kelok 18 itu ya teman-teman. Jadi di sini akan melanjutkan dari tikungan arah bawah tadi dari jembatan. Nah, kemudian ke sini ya teman-teman. Nah, yang ke timur ini nampaknya kita juga belum tahu juga apakah lewat yang di persis di depan ini, di bawah ini, kemudian melanjut ke arah timur. Di sisi depan ini kan belum terlihat untuk pemasangan saluran airnya, itu belum terlihat ya yang di sini. Tapi kalau kita lihat konturnya ini kemungkinan jadi jalur ya, karena nyambung ke arah timur ya. Jadi nyambung ke arah timur kalau kita lihat, walaupun belum ada pemasangan saluran air di sini yang ada di sisi kiri kanan gitu ya. Cuman dari bentuk tebing-tebingnya yang dibuat ini kemungkinan jalur ini akan digunakan ya ke arah timur, dan juga itu tebing-tebingnya juga sudah menghijau teman-teman. Nah, baru di depan ini kita bisa melihat saluran air yang dipasang di kiri kanan jalur jalan. Nah, kemungkinan kayaknya seperti ini ya teman-teman. Nanti coba kita gambarkan saat kita editing teman-teman. Nah, ini sudah ada saluran air, kemungkinan ini adalah jalur dari Kelok 18 tersebut. Ini sepertinya sudah pasti yang di sini ya. Jadi ketika ada saluran air kiri kanan ini dimungkinkan tengahnya adalah sebuah jalan gitu ya. Ini ke arah timur juga masih dilakukan pembuatan jalur jalan. Di bawah itu kayaknya ini teman-teman ya, dibuat tanggul, kayaknya mau membuat tanggul, dan ini juga jadi jalur jalan nih teman-teman di depan ini. Cuman belum kelihatan saluran airnya teman-teman. Ini memang bukit ini memang butuh penanganan khusus ya teman-teman. Nah, di depan juga sudah terlihat dinding-dinding tebingnya juga sudah disemprot teman-teman untuk melindungi dari longsoran. Dan nampak di depan ini calon rest area rencananya, dan juga di depan sudah terlihat gardu pandang gitu rencananya sebuah gardu pandang gitu ya teman-teman ya. Ini ke arah timur. Kemarin kita sudah melihat ke arah timur di Purwosari ya. Jadi di tempat ini adalah perbatasan antara Gunung Kidul dan Purwosari. Bantul dan Gunung Kidul ya, Purwosari dengan Kretek ya. Di sini di lokasi ini. Dan di bawah itu rencananya akan dijadikan rest area, namun belum tahu pasti ya. Kalau dari rencana awal itu memang berada di perbatasan antara Gunung Kidul dan Bantul yang berada di bawah kita ini teman-teman. Nah, kita akan bergerak ke arah barat lagi ya, dari proyek Kelok 18 atau Kelok 23. Ini memang pengenangannya cukup rumit ya nampaknya. Jadi
karena mengikuti jalur yang sudah dibebaskan. Artinya tanah-tanah yang sudah dibebaskan ini harus dijadikan jalur jalan, sehingga pihak kontraktor tentunya melihat kondisi lapangan gitu. Kadang mendapatkan kondisi yang memang ideal, kadang tidak ideal karena harus menguruk mungkin ya. Jadi digempur, diuruk lembahnya gitu ya. Nah itu yang paling memakan waktu yang cukup lama, apalagi kondisi-kondisi terakhir kemarin itu pengerjaannya melewati musim penghujan, sehingga kemarin beberapa kali memang kita lihat beritanya itu sempat longsor di beberapa titik dari jalur jalan yang sedang dikerjakan teman-teman. Kalau kita lihat prosesnya ya teman-teman, nampaknya itu sangat sulit sekali gitu ya medannya. Dan kalau kita lihat ini harus menguruk lembah gitu ya, kemudian juga menggempur perbukitan dan berada di lereng itu teman-teman, yang rawan sekali terjadi longsor. Nah di depan kanan ini itu dulu adalah proses borpel ya, jadi ada kondisi borpel yang dilakukan di lokasi ini, dan ini untuk membuat tanggul-tanggul pengaman di bawah dinding-dinding tebing ya, harapannya tidak terjadi pergeseran dari tanah yang ada gitu ya. Dan memang ini banyak sekali dilakukan pengeboran borpel ya ini, dan juga semacam jadi tiang pelindung gitu ya. Di lokasi ini banyak sekali, kayaknya di sini paling rumit ya teman-teman untuk membuat jalur jalannya, dan memang harus secara bertahap, tidak sekaligus langsung jadi gitu teman-teman. Nah ini sudah terlihat juga yang tadi kita sampaikan bahwa jalur ini akan menjadi tikungan yang mirip Bokong Semar sepertinya ya. Kalau kita lihat di jalur kiri kanan sudah ada saluran air ya, ini ke bawah kemudian belok ke arah kiri sepertinya. Di depan bawah ini sepertinya juga sudah dibuatkan saluran air ya, untuk mengatur arus air yang ada di lokasi ini. Nah di bawah itu juga sepertinya sudah nampak terlihat ini bakalan ke arah kiri dan ke depan sana berbelok turun ke arah jembatan ya. Nah ini yang paling belum terlihat apa ya istilahnya jalurnya secara utuh itu di lokasi ini teman-teman. Kalau dari jembatan di bawah ini ke arah bawah ini sudah nampak sekali jalurnya, dan juga sudah dilakukan pengaspalan ya sampai di atas, dan ini agregatnya juga sampai di sini ya teman-teman. Sebentar lagi mungkin di jalur ini hampir 2 kilo ini bisa diaspal semuanya. Kita akan turun ke bawah lagi teman-teman untuk melihat kondisinya dari arah atas. Kebetulan hari ini saya menggunakan satu baterai ini pulang pergi ya. Ini mungkin kalau dihitung perjalanan kita hampir 3 kilo ya teman-teman, karena satu kali arah itu saya lihat jarak dari tempat saya menerbangkan drone itu sekitar 1,6-1,7 km ya. Jadi sekitar 3 km untuk pulang perginya. Ini menggunakan satu baterai cukup ya, pulang ini kita sampai ke 40% ya teman-teman. Nah di sini juga sudah bisa kita lihat ya tikungan-tikungan yang cukup menarik juga ya, mirip-mirip dengan jalur patok antara Gunung Kidul dan Yogyakarta ya. Nah ini saya kalau melihat ini kemungkinan besar besok dari atas itu di puncak itu kita bisa melihat ke bawah itu deretan pantai yang ada di Parangtritis sampai ke arah barat ya teman-teman. Dan nampak sekali di lokasi ini kan juga hampir mirip-mirip dengan patok ya untuk tikungannya. Mudah-mudahan untuk elevasinya enggak terlalu, atau perbedaan ketinggiannya tidak terlalu signifikan gitu ya, sehingga tanjakan ini aman untuk kendaraan besar gitu seperti bis dan juga truk. Nah kita bisa melihat ke bawah, di lokasi ini banyak pemukiman penduduk. Di lokasi awal dari proyek Kelok 18 atau akhir-akhir ini disebut sebagai Kelok 23 teman-teman. Saya kurang tahu kemarin kenapa brandingnya berubah gitu ya. Kemarin beberapa media itu menyampaikan bahwa Kelok 23 gitu, dan beberapa juga disampaikan bahwa proyek ini adalah proyek
Kelok 23. Kalau menyimak dari awal itu memang brandingnya Kelok 18, kemungkinan besar juga di lokasi ini memang dulu di maps itu ada terlihat jalur Kelok 18 gitu untuk tulisannya, kemungkinan juga mengikuti dari branding tersebut ya. Nah, ini pengaspalannya memang sudah sampai di sini ya teman-teman. Mungkin kalau pengaspalannya itu biasanya cepat ya, lebih cepat karena tinggal menuangkan itu. Yang penting armadanya yang digunakan untuk mengaspal itu banyak, itu biasanya bisa. Biasanya kalau kita melihat di jalan-jalan raya itu ada proses pengaspalan di malam hari gitu, biasanya pagi hari sudah bisa untuk lewat gitu ya, biasanya kalau aspal seperti itu. Di bawah ini sepertinya sudah dilakukan pengaspalan beberapa lapis. Terlihat warna dari aspalnya sudah sangat hitam sekali, dan kemungkinan nanti akan dilakukan pengaspalan di sisi kiri maupun kanan. Kemungkinan ini akan didahulukan hingga sampai di jembatan yang berada di atas tadi ya teman-teman. Dan kita akan lihat lagi, nanti kita coba akan berjalan mundur ya, biar melihat view dari jalur jalan Kelok 18 secara utuh, sehingga kita bisa tahu seperti apa jalurnya, atau mungkin besok ketika kita melihat dari bawah itu ada gambarannya. Nah, seperti ini teman-teman ya, dari jalur Kelok 18 yang sedang dibangun ini kemungkinan besok akan seperti ini untuk jalur jalannya, jadi berkelok itu ya. Kalau kita total jumlahnya kelok mungkin tidak ada 23 kelokan ya teman-teman. Kalau dari beberapa video saya saat naik maupun turun ya, dan di depan sudah sangat kelihatan sekali pengaspalan akan dilakukan sampai di ujung dari jembatan yang ada di atas. Oke, mudah-mudahan update kali ini bermanfaat teman-teman. Ini berada di minggu pertama bulan Maret tahun 2023 saat puasa Ramadan. Oke teman-teman, tadi kita sudah menerbangkan drone, tadi PP ya, tadi saya nyoba PP, naik mengikuti jalur jalannya, turun mengikuti jalur jalan lagi ya, tapi ternyata ada blank spot ya. Jadi ini tadi saya menerbangkan drone dari titik yang berbeda dari yang kemarin, agak ke barat, jadi lebih jauh gitu ya. Harusnya mungkin di area sini, tapi harus cari perindang ya saya. Kalau nggak ada perindang cukup panas ya kalau siang. Kapan-kapan kita update lagi. Tadi sudah ada pengaspalan cukup lumayan panjang ya, tapi baru separuh ya teman-teman. Jadi tadi di depan dari arah Kretek Bantul itu sudah dilakukan pengaspalan. Nah, mungkin dari luar nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Nah, di depan itu ya teman-teman, di depan itu sudah sedikit pengaspalan ya, sampai ke atas tadi di drone sudah kelihatan. Dan tadi di perbatasan di area calon rest area ya, itu sudah kelihatan juga dari barat. Nah, untuk info dari arah timur itu masih sama, jadi masih pemadatan, belum ada pengaspalan ya teman-teman. Jadi untuk pengaspalannya baru dari arah Kretek Bantul. Oke teman-teman, mungkin update Kelok 18 masih 8 bulan ya, jadi memungkinkan sekali untuk bisa diselesaikan, karena di bagian atas ini tinggal merapikan bagian dinding ya. Sebenarnya kalau jalan itu kan yang penting jalurnya dulu. Nah, ini baru membuat jalur dimana banyak melewati lereng, dan lerengnya perlu dikasih pengaman. Nah, ini membuat pengaman-pengaman inilah yang memang perlu waktu, karena
dibutuhkan konstruksi tertentu ya. Ada yang sempat di borpel juga ya, di pondasi borpel juga untuk membuat tanggul pengaman. Oke teman-teman, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat dan tidak kecewa dengan video saya kali ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.